Pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan titik koordinat atau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mencatut nama Wakil Kepala BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya. Kasus ini terjadi di Banjar dan Kota Bandung. 4 tersangka yang kini telah diamankan menjanjikan kepada korban bisa membuka dapur SPPG dengan syarat membayar uang sebesar 75 hingga 150 juta per titik. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengamankan 4 tersangka kasus penipuan dan penggelapan titik koordinat atau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mencatut nama Wakil Kepala BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya di 2 wilayah, yakni Banjar dan Kota Bandung. Keempat tersangka ini adalah Yon Ramdan Nur Yamin, Anwar Yusuf, Ali Nugraha, dan Oki Septian Pradana. Kepada para korban, tersangka menjanjikan bisa membuka dapur SPPG dengan syarat membayar uang sebesar 75 hingga 150 juta per titik. Untuk meyakinkan kepada korban, tersangka Yon Ramdan mengaku memiliki jalur khusus atau kenalan untuk bisa membuka dapur SPPG yang bernama Oki Septian yang diakuinya sebagai keponakan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya. Kasus ini berawal dari laporan korban bernama Ade dan 13 korban lainnya ke Polda Jawa Barat. Atas perbuatan para tersangka, korban mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Bahwa sebenarnya ini ada 2 laporan polisi ke Polda Jawa Barat yang sudah ditangani. 2 RT langsung juga menetapkan tersangka yang seperti yang disampaikan tadi, gitu kan. Dan 1 LP juga penetapannya adalah tersangkanya yang salah satu di LP yang tadi. Jadi sebenarnya ada 3 laporan polisi, 1 ke Polsek Antapani. Namun yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ada 2 laporan polisi yang sudah ditangani, bahwa laporan polisi itu pengungkapan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang maksud dalam pasal 492 KUHP pidana atau pasal 485 KUHP pidana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, bahwa tempat kejadian perkara atau laporan polisinya itu adalah di tanggal 6 Januari 2026 atas nama pelapor. Selain itu dengan syarat harus membayar atau membeli titik SPPG senilai 100 juta. Dengan teknis pembayaran dilakukan apabila saudara YR atau pelapor memberikan ID SPPG. Bahwa pelapor selain membuat laporan untuk dirinya sendiri juga melakukan atas kuasa dari para korban yang berjumlah 13 mitra dengan modus operandi yang sama membeli titik SPPG tersebut. Bahwa terlapor YR menjual titik SPPG dengan harga antara 75 juta sampai dengan 150 juta, dan pemberian harga tersebut ditentukan oleh faktor yang sudah penuh dan atau tidaknya di titik yang dikehendaki oleh para korban. Sementara itu, Wakil Ketua BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang berhasil mengungkap kasus penipuan yang telah merugikan nama baiknya. Ini sudah terjadi sejak awal ya, dari tahun 2025. Memang pencatutan nama-nama pejabat BGN, terutama yang terkait dengan verifikasi itu marak di berbagai tempat. Ya, tapi yakinlah ya bahwa proses pendaftaran itu dilakukan secara transparan melalui media, melalui sarana online ya, yaitu Mitra BGN, mitra.bgn.go.id, dan itu diverifikasi oleh satu tim yang jumlahnya 100. Dan memang mitra, kebanyakan modusnya yang kami ketahui, mitra mendaftar dulu, sudah mendapatkan ID, kemudian dia menjual ID ini, menawarkan, saya punya titik nih, harganya sekian. Itu ada ID yang betul. Himbauan untuk ya seharusnya kan saya melapor, korbannya saya kan.
Cuma bisa dibayangkan kalau di berbagai tempat ada kejadian, saya melapor di mana-mana, maka setiap hari saya kerjanya memberikan keterangan sebagai saksi. Sedangkan saya kan punya tugas pokok mensukseskan program prioritas ini. Tapi saya yakin ini adalah ranahnya aparat penegak hukum. Makanya saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Jabar yang berhasil mengungkap ini. Di Polda-Polda lain juga ada. Di Polresta Barelang sudah LP, sudah proses. Kemudian di Polres Lombok Timur, kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Kasat Reskrim. Jangan ragu-ragu untuk mengungkap, ya, karena tidak ada kaitan dengan pejabat BGN. Di Polda Riau juga bahkan nama Pak Ludwig Pusung juga sama. Disebutkan bahwa Pak Ludwig Pusung minta 1.000 per kompreng gitu kan, dan beliau juga sempat diwawancara klarifikasi oleh Ditreskrimum Polda Riau. Imbauannya Bang buat masyarakat. Hati-hati masyarakat, ya, bahwa banyak oknum berkeliaran mengaku-ngaku dekat dengan pejabat BGN, mengaku sebagai saudara atau bahkan mengaku sebagai keponakan. Ini bukan hanya pada titik-titik aglomerasi, juga berlaku pada titik-titik daerah terpencil, bahkan termasuk pondok-pondok pesantren. Selain mengamankan 4 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa screenshot percakapan WhatsApp dan bukti transfer. Keempat pelaku kini dijerat pasal 492 KUHP dan pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.